God is good. Amin. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. Lukas 7 ayat 36. Saya baca ayat 36, Bapak Ibu Saudara, 37 kita bergantian sampai selesai. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Tes. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang percaya berkata, judul firman Tuhan hari ini adalah kasih dan kuasa yang memulihkan setiap orang. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang hidup di dalam belenggu. Ada banyak orang yang hidup di dalam terpenjara, saudara-saudara. Padahal Yesus sebenarnya sudah memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mencoba menemukan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa bebas dari belenggu dan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Dan saya percaya orang yang di gereja tidak jaminan dia hidup berkemenangan. Orang yang ada di gereja tidak menjadi jaminan dia bebas dari belenggu. Tapi saya berdoa biar setiap kita yang ada di gereja, yang melayani Tuhan, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami kebebasan dan pemulihan dari Tuhan. Pagi ini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara dari apa yang perempuan berdosa ini lakukan. Yang pertama, perempuan ini dia datang ke rumah Simon. Ini bukan Simon murid Yesus ya, ini Simon orang Farisi. Ketika Yesus datang ke rumah orang Farisi, namanya Simon. Kenapa Yesus datang ke sana? Firman Tuhan berkata, Simon mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Keren gak? Seorang Farisi yang biasanya menentang Yesus, tapi dia panggil Yesus makan di rumahnya. Ini budaya yang bagus untuk kita kembangkan. Kalau ada hamba Tuhan datang di tempat ini, sekali-sekali kita berlomba-lomba ajak dia makan. Haleluya. Iya, saudara-saudara. Pasti orang yang memberkati hamba Tuhan akan menerima berkat hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang memberkati nabi, dia menerima berkat nabi.
yang memberkati hamba Tuhan, pasti berkatnya spesial dari Tuhan. Kalau ada pengerja yang datang ke sini dari Berea, kemudian pulang, saya tidak suruh saudara sangoni dia, tetapi kebenaran ini sebenarnya secara tidak langsung memberitahukan, belajar memberkati setiap hamba Tuhan, dan saudara tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ini yang dilakukan. Yesus datang ke rumah Simon. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di rumah Simon, ada seorang perempuan berdosa, dia datang ke rumah itu. Kemudian saya berpikir, kira-kira perempuan ini sudah pernah ketemu Yesus apa belum? Saya merenung dan saya coba cari. Dan saya memutuskan, sepertinya belum pernah ketemu Yesus. Semoga begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti menemukan, ya tidak apa-apa lah. Saya mengatakan bahwa perempuan ini belum pernah ketemu Yesus. Tetapi dia datang ke rumah Simon untuk berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, dia tahu dari mana tentang Yesus? Apakah dia tahu dari IG-nya? Dari YouTube? Dari medsosnya? Dari TikTok? Kalau zaman sekarang, kita bisa mengenal orang lain dari medsosnya. Kalau zaman dulu sepertinya belum ada medsos. Tetapi yang jelas perempuan ini dia mengenal, dia tahu tentang Yesus. Kalau dari medsos, orang lain bisa kenal Anda. Berarti isilah medsosmu dengan hal-hal yang baik. Amin. Iya, kita bisa kagum akan seseorang. Kita lihat dari YouTube-nya. Betul enggak? Dari IG-nya, dari TikTok-nya. Kita bisa mengenali orang itu. Karena lihat, belum pernah ketemu sama sekali. Tapi dari medsosnya, oh orang ini luar biasa. Saya ingin ketemu orang ini. Dulu saya tahunya tentang Pendeta Saifuddin Ibrahim itu dari YouTube. Siapa yang tidak kenal Murtadin yang satu itu? Saya selalu suka lihat YouTube-nya. Kemudian, dan saya tidak pernah ingin ketemu dengan dia. Tapi akhirnya saya ketemu juga dengan dia. Ketika ada seminar di Jakarta, kemudian foto dengan dia, ngobrol-ngobrol dengan dia. Saya tahu dia dari mana? Dari YouTube. Artinya medsos itu, kita bisa mempengaruhi dunia sekitar kita dengan dunia maya. Amin. Orang bisa tahu saudara dari statusmu. Amin. Kalau engkau galau, engkau tulis statusmu, orang lain tahu engkau galau. Kalau engkau sedang berantem dengan suamimu, engkau tulis di statusmu, orang lain, semua orang seluruh dunia tahu engkau sedang berantem dengan suamimu. Engkau sebenarnya sedang membuka aibmu sendiri. Setuju enggak? Kalau engkau sedang berantem dengan orang lain, dengan satu gereja, engkau tulis di statusmu, seluruh dunia tahu. Ternyata engkau adalah orang busuk dan buruk. Padahal setiap kali ketemu, orang ini baik ya. Tapi ketika lihat statusnya, ternyata orang ini orang busuk. Isilah statusmu dengan hal-hal yang positif, isi medsosmu dengan hal-hal yang positif, supaya orang lain diberkati dan sekelilingmu berubah menjadi semakin lebih baik. Amin, saudara. Perempuan ini dia tahu tentang Yesus. Dan yang kedua, yang dilakukan perempuan ini setelah tahu tentang Yesus, dia bawa minyak wangi, dia pergi ke rumah Simon. Tuh bang, keren nggak? Belum pernah ketemu, hanya tahu dari medsos. Dia dari rumah, dia bawa minyak dalam buli-buli yang mahal harganya. Kira-kira apa yang dia akan lakukan? Dia bukan, saya yakin ini tidak, dia tidak sekedar main-main, tapi dari rumah dia punya hati yang hancur. Saya ingin ketemu dia dan saya ingin lakukan sesuatu untuk dia. Keren nggak perempuan ini? Dan dia bawa dari rumah, kemudian ketika sampai di rumah Simon, firman Tuhan berkata, dia nangis, dia mengurapi Yesus dengan minyak itu. Artinya perempuan ini dia sudah jatuh cinta dengan Yesus. Haleluya. Wanita ini walaupun belum pernah ketemu Yesus, tapi dia sudah merasakan kasihnya Yesus. Haleluya. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan lewat YouTube? Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan ketika engkau dengar khotbah atau lagu di medsos? Pastinya kita bisa alami itu. Perempuan ini sebelum dia ketemu Yesus, tapi sebenarnya kasih Yesus sudah memenuhi hati dan seluruh hidupnya.
Itulah yang membuat dia terdorong untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saudara punya keluarga, atau kalau saudara punya orang yang saudara kasihi, datang ke Pemalang, dan dia nginap di hotel, dan waktunya hanya begitu singkat di Pemalang. Tapi kalau dia tidak mau mampir di rumahmu, sebenarnya dia tidak sayang dengan saudara. Kalau dia sayang dengan saudara, pasti dia berkata, saya harus mampir walaupun sebentar ke rumah saudaraku itu. Demikian juga kita, saudara. Kalau kau pergi kemanapun, kalau engkau ada di situ, engkau kasihi, mestinya engkau harus, saya ingin ketemu dia walaupun sebentar. Itulah yang dialami oleh perempuan ini. Mumpung dia datang ke kota ini, saya harus jumpa dengan dia dan saya harus melakukan sesuatu untuk dia, karena saya merasa saya terlalu banyak yang saya dapatkan dari dia. Saya terlalu merasakan kebaikan dia. Saya tidak bisa kasih apa-apa, paling tidak saya datang ke rumah Simon dan jumpa dengan dia dan saya melakukan sesuatu yang bisa menyentuh dan menyenangkan hati ini. Haleluya. Kalau engkau sudah alami kasih dan jamahan Tuhan, mestinya saudara-saudara, engkau jatuh cinta sama Tuhan. Saudara tahu orang yang jatuh cinta? Siapa yang sini yang pernah merasakan jatuh cinta? Orang Majus dari timur pergi ke Bethlehem ingin berjumpa dengan Yesus. Dari negeri jauh berhari-hari mereka naik onta. Mereka tidak merasa jauh. Kenapa? Karena cintanya ingin ketemu dengan Yesus. Kalau seseorang sedang jatuh cinta sama seseorang, dia tidak peduli jaraknya jauh. Dia tidak peduli hujan lebat, angin badai. Dia tetap, aku harus datang, ingin jumpa dengan dia. Amin. Jam 1 malam pun, walaupun dia di luar pulau, kalau yang engkau kasih, dia bilang, kamu datang sini. Efraim pasti dia pergi. Walaupun jam 1 malam. Dia tidak peduli apapun yang terjadi. Saking cintaku sama dia. Demikian juga Agil. Pasti melakukan hal yang sama. Iya. Apalagi yang muda-muda ini yang sedang jatuh-jatuh cintanya. Iya, saya yakin tidak mikir panjang. Bahkan ingin terbang. Jumpa dengan dia. Apalagi Carlos. Kalau Carlos disuruh ke Bali misalnya. Langsung bilang, ma beli tiket hari ini. Gak ada uang los. Usahakan hari ini saya harus terbang. Ingin jumpa dengan dia. Misalnya begitu. Kenapa? Karena cinta. Adakah cinta di hatimu? Bapak-bapak masih cinta sama istrinya? Ibu-ibu masih cinta sama suaminya? Pertahankan cintamu sampai dunia berakhir. Dulu Pak Erwin sama Ci Ani? Dulu cinta enggak? Sekarang masih cinta? Oh, ketika jatuh cinta pasti janjian ketemu di mana, pingin ngobrol, pingin dekat, pingin pegangan. Itu yang sudah jatuh cinta. Tapi gimana dengan sekarang? Jangan pudar cinta itu. Haleluya. Demikian juga cinta kita kepada Yesus, jangan pudar. Perempuan ini dia merasakan kasih itu. Dan itulah yang membuat dia bertindak seperti ini. Dan saya berdoa setiap kita mengalami kasih yang luar biasa itu, sehingga kita tidak pernah bosan untuk beribadah. Kita tidak pernah bosan untuk melayani Tuhan. Sekalipun jauh dari langgerong hujan, tetap semangat karena sebenarnya cinta akan Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, perempuan ini dia menangis mengurapi Yesus. Saudara, pernah lihat orang nangis? Orang nangis karena putus cinta, beda nggak dengan orang yang nangis dengan ketika dia ada dalam hadirat Tuhan? Orang yang nangis karena beban berat penderitaan dalam hidupnya, beda nggak dengan orang yang menangis dalam hadirat Tuhan? Saudara sudah pernah nangis dalam hadirat Tuhan? Atau saudara hanya sering nangis karena masalah beban yang begitu berat? Kalau saudara menangis karena begitu beratnya beban, karena putus cinta, tidak ada rasa sukacita dan bahagia. Ketika engkau nangis, sebenarnya engkau semakin sedang hancur dan terpuruk, dan selesai menangis pun tetap engkau tidak mengalami kelegaan. Tetapi kalau orang yang nangis dalam hadirat Tuhan, dia nangis
tapi rasanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau orang lain di luar Tuhan dia lihat, loh kamu kok nangis? Orang berpikirnya nangis itu karena hidupnya susah, karena penderitaan. Tetapi di dalam Yesus kita nangis karena sukacita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami karya salib, engkau nyanyi ini, mestinya engkau nangis. Amin. Ketika engkau jatuh cinta sama seseorang, engkau pasti berkata, you are everything for me. Amin. Kau segalanya. Sekalipun engkau lihat wanita lain yang cantik, pria lain yang ganteng, engkau tidak tertarik. Kenapa? Hanya dia satu-satunya. Amin. Karya terbesar. Dia sudah alami. Dia bukan lagi berpengharapan akan, dia sudah mengalami. Itu sebabnya dia menangis, terima kasih Tuhan. Sepertinya saya nggak sanggup membayar apapun. Saya bisa nangis. Thank you Lord. Amin. Sering-seringlah nangis dalam hadirat Tuhan. Wajahmu pasti semakin ceria. Tapi kalau nangis karena penderitaan, wajahmu pasti semakin berkerut. Amin. Yang terakhir. Kok masih nomor 1? Yang kedua tadi dia melangkah kepada Yesus. Ke rumah Simon. Dan yang ketiga, dia mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Saat dia nangis, sebenarnya dia sedang mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Saudara tahu, ketika perempuan ini melakukan seperti ini, Simon bilang apa? Simon di hatinya, loh, Yesus ini kan nabi. Orang ini kan orang berdosa. Seharusnya nabi tidak suka kalau orang berdosa. Tetapi kok Yesus kok suka dengan apa yang dilakukan perempuan ini? Lalu Yesus bilang, Simon, sini. Ya guru. Simon panggil dia guru. Tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Guru itu artinya, kau guru, kau pintar, kau mengajar pintar, kau hebat. Aku akui kamu guru gitu. Tetapi untuk aku mempercayai engkau Tuhan dan Juru Selamat, saya belum bisa. Enggak apa-apa. Simon, dia hanya percaya bahwa Yesus itu guru. Lalu Yesus bilang begini, dia memberikan perumpamaan yang tadi. Simon, ada 2 orang yang punya hutang. Yang pertama dia hutangnya banyak. Yang kedua hutangnya enggak terlalu banyak. Kemudian mereka sama-sama enggak sanggup bayar hutangnya. Lalu orang yang kepadanya mereka berhutang, dia menghapuskan hutangnya. Simon, menurut kamu siapa yang lebih sayang dengan orang itu? Simon bilang, yang banyak hutangnya Tuhan. Betul. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Simon. Simon, kamu tahu perempuan ini, dia orang berdosa. Dia merasa hidupnya tidak layak. Dia merasa hidupnya sampah. Dia merasa hidupnya di titik 0 terendah. Dia sudah merasa bahwa hidupnya sebenarnya tidak layak untuk ada di dunia ini karena dosanya terlalu. Tetapi dia menemukan kasih sejati dan dia menemukan keberhargaan. Allah masih mau terima dia. Yesus masih mau memulihkan dia, dan itu yang membuat dia merasa aku diterima oleh dia, aku dipulihkan oleh dia. Yang dulunya saya merasa hidup saya tidak berharga, tapi sesungguhnya hidup saya ini sangat berharga. Itu yang membuat dia, aku jatuh cinta sama Yesus karena hanya dia yang membuat hidupku berarti. Sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada Simon. Simon, kamu jangan merasa hidupmu lebih benar. Kalau dalam perumpamaan itu, perempuan ini hutangnya lebih banyak, hutangmu lebih sedikit. Dia melakukan seperti ini karena dia merasa hidupnya sebenarnya udah gak kepake. Tapi karena Tuhan masih menyambut dia dan memulihkan dia, makanya hidupnya dia merasa berharga. Tapi kamu merasa sok pintar, kamu merasa hebat, kamu tidak merasa butuh Tuhan. Itu sebabnya kamu tidak pernah mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Yesus sanggup memulihkan saudara. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun masa lalu saudara, Tuhan tidak pernah lihat masa lalu saudara.
Masa lalu tidak bisa diubah, hanya bisa diubah masa depan. Amin. Yesus pernah berkata kepada perempuan yang berzina, jangan berbuat dosa lagi, lakukan yang baik. Masa lalu kita diampuni oleh Tuhan, tapi masa depan, mari ubah hidupmu dan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan.